Pernah pas sholat asar, jadi biasalah saya sholatnya masih di kamar yang nomor 2 nih ya. Pas saya baca Al-Fatihah itu, seperti emang ada suara yang ketika selesai Al-Fatihah, saya kan amin, paling nggak saya lafazkan kan. Nah itu ada yang ngebarengin belakangnya tuh, amin. Nah pas pulang itu sekitar abis maghrib deh, saya pulang karena kakak ipar saya rumahnya nggak terlalu jauh juga dari saya. Saya langsung nyalain lampu, nutupin hordeng itu semua. Pas kamar belakang itu pas saya mau nutup itu ada yang ngeliatin dari pohon katuk itu. Pocong. Halo teman-teman, malam ini bakal ada cerita dari seseorang yang pernah tinggal di rumah kontrakan angker yang ada di Pondok Gede. Dan yang menariknya nih, dia cuman kuat gak sampai 1 bulan langsung pindah tuh. Karena saking banyaknya kejadian-kejadian horor di luar nalar yang terjadi di sana. Tapi sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gua udah ada Mbak Erna. Halo Mbak. Halo, Alhamdulillah. Akhirnya datang lagi ke sini. Iya. Mbak, makasih ya udah mau datang ke sini buat nyeritain ini. Dan Mbak Erna ini sesuai janjinya yang kemarin kan memang di video pertama yang di Rumah Palembang itu, video Rumah Palembang, Iya. Rumah Tua Palembang itu responnya bagus-bagus loh. Dan Iya, memang serem banget ceritanya. Iya. Dan di video itu kita udah nge-spill buat katanya memang sebelum ini mau nyeritain rumah yang di Pondok Gede nih. Memang belum sempet, tapi waktunya baru sempet sekarang. Iya. Dan untuk timeline waktunya, rumah yang di Pondok Gede ini gimana? Ini sebelum apa sesudah yang Rumah Palembang? Sebelum. Iya, Oke. sekitar sebulan sebelum ke Palembang. Oh, jadi berurutan. Berurutan, gitu ya? iya. Oke. Jadi yang nggak jauh bertahun-tahun. Enggak. Jadi masih inget banget. tuh Di tahun kejadian-kejadian. yang sama, iya. Oke. Dan ini Pondok Gedenya di mananya, Mbak? Pondok Gede kan luas. Di daerah Jati Bening. Jati Bening. Oke, sampai situ aja ya. Iya. Dan katanya memang rumahnya masih dikontrakin. Masih. Sempat kepo ke sana. Iya. Dan kan tadi katanya pindah karena memang ngalamin kejadian horor di sana. Ini kejadian horornya gimana nih, Mbak? Kan kejadian horornya banyak nih yang emang jarang-jarang tapi parah, apa yang random aja bagaimana? Kejadiannya itu hampir setiap hari. Wow. Dan nggak kenal waktu. Oke. Ya nggak menunggu malam juga. Kadang pagi, kadang siang, sore. Pokoknya nggak harus malam lah. Gitu. Jadi kayak capek ya? Iya. Kayak capek aja dan ya udah pindah waktu itu. Pindah. Katanya nggak nyampe sebulan ya? Nggak sampai. Oke, ini ditahan dulu nih ceritanya. Iya. Dan buat teman-teman nih yang penasaran sama ceritanya Mbak Erna, nonton video ini dari awal sampai habis karena video malam ini bakal serem banget. Dan buat yang mau cerita datang ke sini, itu caranya gampang banget. Kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini ya. Diklik aja, itu linknya bisa langsung ngarah ke WA kita. Bukan link yang aneh-aneh. Dan Mbak Erna, langsung kita mulai ceritanya. Oke. Kejadiannya tuh tahun 1998 di bulan Oktober akhir. Itu kan saya nikah. Langsung dibawa. Jadi pas habis nikah tuh langsung dibawa ke kontrakan nih. Jadi suami saya itu sama saya itu nikah itu sistemnya ta'aruf.
Oh. Jadi kita nggak pacaran. Oke. Jadi kan otomatis saya belum pernah ke rumah dia kan. Dia cuma bilang dia kerja di sini, ngontrak, rumahnya masih ngontrak gitu. Ya pokoknya prosesnya gitulah ya. Pas habis nikahan, langsung dibawa ke kontrakannya di Pondok Gede. Saya kan nggak pernah nanya-nanya kontrakannya kayak gimana gitu. Saya pikir kan cuman yang petakan lah gitu ya. Biasanya kalau orang merantau kan biasanya gitu. Nggak taunya pas dibawa itu ya rumahnya lumayan besar. Jadi ada di komplek yang tahun 80-an. Komplek lama. Jadi rumah itu tuh tanahnya sekitar 200 meteran. Kamarnya tuh ada 3. Kamar pertama itu yang paling kecil di antara 3 itu. Jadi saya nempatin kamar itu yang paling depan. Oke. Kamar kedua besar, lumayan besar. Nah itu kayaknya dulunya sama pemiliknya itu pernah dijadiin warung. Jadi dia ada rolling door. Oke. Dia rolling door. Nah terus kamar ketiga itu yang paling luas. Jadi kamar mandi sih tetap 1 ya. Mereka nggak ada kamar mandi dalam. Cuman itu yang kamar ketiga paling besar. Jendelanya madep ke taman belakang. Sebenarnya bukan taman ya, karena itu kan nggak diurus. Jadi ya banyak ilalang aja gitu. Ya halaman belakang. Iya, halaman belakang aja. Kanan kiri sama belakang itu sudah tembok tetangga. Mereka tuh rumahnya rata-rata udah di tingkat. Oke. Jadi kita kayak kekurung gitu kan. Nah depan itu emang posisi rumah itu tuh tusuk sate. Tusuk sate rumah itu. Nah di dapur itu nggak ada tempat cuci piring. Jadi kita kalau mau cuci piring itu keluar ke pintu belakang. Ada kayak lantainya itu di semen. Jadi kita kalau itu ada keran, kita taruhin ember gitu loh. Jadi cuci piringnya tuh sambil jongkok. Karena itu kan tipe masih dasar ya. Ya kayak gitu deh keadaannya. Terus waktu itu, karena waktu itu saya masih pakai riasan kan. Jadi saya ngebuka, mulai ngapus ini nih, make up. Waktu itu karena dari gedung langsung ke situ kan. Saya ingat kakak saya pesan, nanti bulu matanya buat gue ya, jangan dibuang gitu. Karena kan zaman dulu tuh nggak kayak sekarang ya, bulu mata palsu tuh kayak biasa aja gitu. Oh ya udah. Kalau zaman dulu emang gimana? Kayaknya cuman orang-orang tertentu aja yang make. Jadi gitu. kalau sekarang kan orang kondangan aja pakai gitu kan. Ya. Kalau dulu mungkin cuman pengantin. Agak susah didapat, nggak kayak sekarang. Oke. Gitu. Oh ya udah, saya bilang gitu. Nanti saya pisahin. Pas saya buka tuh bulu mata palsu itu, saya taruh di meja rias. Kebetulan saya udah ada meja rias tuh. Saya taruh di atas tisu meja itu. Saya taruh, saya mandi tuh. Nah yang nganterin saya nih, saudara-saudara udah pada pulang nih. Pas abis mandi, ngelihat ke kamar itu udah nggak ada bulu mata itu. Karena kan dia hitam, terus tisunya putih kan, kelihatan banget. Loh ini kemana tadi sebelum mandi kan masih ada. Cuman saya pikir, saya nanya sama suami saya, lihat itu nggak tadi bulu mata itu? Enggak. Keanginan apa ya? Saya bilang gitu. Terbang mungkin. Kebetulan itu udah sore kan. Saya nggak terlalu ini, cuman agak heran juga itu siapa kemana gitu kan. Udah malam itu udah ya biasa aja. Terus selama seminggu itu ya karena saya masih banyak saudara, maksudnya berkunjung ke rumah saudara ya, namanya pengantin baru kan. Masih belanja juga, ada yang kurang-kurang di rumah itu, masih beberes rumah karena ya namanya bujangan dulunya kan, rumah itu pasti berantakan juga kan. Nah di kamar kedua itu dijadiin gudang sama suami saya. Jadi gini, suami saya ngontrak rumah itu selama 2 tahun. Pas nikah itu dia sudah setahun di situ. Jadi ini yang sama saya tahun kedua. Oke. Akhirnya karena ruang kedua ini besar, saya bilang kan pengen lah ya kita sholat jamaah gitu.
Kalau enggak ini kita bersihin aja buat kita sholat gitu. Karena kamar yang pertama saya tempatin kan agak kecil gitu. Oh ya udah, akhirnya saya beresin tuh. Barang-barang, ya namanya kita nggak ada lemari, barang-barang itu cuma di pinggir-pinggirin aja ke pinggir kamar. Tapi diatur gitu ya, supaya ininya bersih. Akhirnya saya bersihin. Ya udah, ini buat tempat kita sholat gitu. Kamar ketiga, tadinya kan cuma spring bed aja, itu saya sprayin. Kebetulan ada spraynya kan, saya sprayin, udah nggak apa-apa kosong, yang penting bersih gitu. Akhirnya tuh selama itu saya berberes tuh semua. Di belakang itu juga tadinya kan, ya namanya suami saya kerja ya dari pagi sampai siang gitu, jadi dia udah nggak keburu untuk beres-beres mungkin ya. Jadi belakang itu ya lumayan, rumputnya itu agak tinggi-tinggi. Akhirnya kita beberes tuh, dibersihin semua. Di belakang itu di sisi sebelah kiri ada pohon singkong, jagung, sedikit-sedikit sih, sama pohon katuk. Di pojok sebelah kanan itu ada pohon pisang. Kalau nggak salah ada 3 deh. Tapi ya masih kecil-kecil gitu, nggak terlalu. Yang gede tuh 1 lah, cuman bukan yang udah siap berbuah. Dia masih kecil lah gitu. Ya udah bersih-bersih, beres-beres. Akhirnya seminggu berlalu tuh. Suami saya udah mulai masuk kerja. Baru berasa pas saya udah sendiri waktu itu. Pas dia udah kerja, saya ngerasa kok suasananya lain banget gitu. Kita tuh kayak ngerasa ada jauh dari mana-mana. Kayak kita sunyi banget gitu, kayak nggak ada suara apa-apa. Sepi. Akhirnya kadang saya suka keluar ke jalanan tuh depan rumah, saya mandangin rumah saya gitu. Oh tapi kanan kiri ada tetangga, terus yang depan juga ada. Oh saya nggak jauh dari mana-mana, masuk lagi ke dalam rumah gitu. Tapi pas masuk rumah ya gitu lagi suasananya. Akhirnya saya kan nggak ada TV kan, akhirnya saya ada tape itu, radio tape. Tadinya saya nyetel radio kan, cuman akhirnya udah setel murotal. Akhirnya saya setel murotal, itu masih biasa aja, biasa. Terus ya biasalah ibu rumah tangga ngebersih-bersihin kamar, terus sholat masih di ruang yang itu, yang kamar kedua. Cuma udah ada lain nih, pas yang saya sholat itu udah mulai kayak kita tuh di belakang tuh udah ada yang ngikutin, berasa kan ya kalau ada itu. Nah yang lebih aneh lagi itu, di kamar ketiga ini, kan saya pasangin spray ya, itu kalau pagi rapi, kan kita nyapu tuh. Sore itu udah berantakan. Oke. Sore itu berantakan. Jadi kayak orang abis lari-larian tuh. Cuma karena saya mikir, mungkin keanginan. Karena jendela yang kamar belakang itu agak besar kan. Mungkin keanginan. Waktu suami saya masih cuti, itu di belakang itu, pas kita buka pintu belakang, itu selalu ada kucing. Saya suka kucing kan. Nah, itu ada kucing, dan dia selalu ada di depan pintu pas kita buka. Nah, suami saya suka kasih makan gitu. Kalau suami saya ada, kucing itu pasti ada. Dia suka tidur-tidur di teras belakang itu. Nah, pas suami saya masuk kerja, itu nggak ada kucing sama sekali. Nggak minta makan, padahal saya ini kan panggil. Dia nggak ada tuh kucing. Sampai sore, itu nggak ada sama sekali, nggak nongol sama sekali. Tapi ketika suami saya pulang, dia ada tuh kucing itu. Tapi saya nggak pernah ngeliat kucing itu di depan rumah, dia selalu ada di pintu belakang. Aneh ya? Iya, selalu ada di teras belakang itu. Nggak pernah ngeliat dia tuh di teras depan tuh, nggak pernah. Padahal kan kalau mau ini ya dari jalanan kan lebih dekat ke depan daripada ke belakang. Cuma udah saya nggak terlalu mikir yang macam-macam gitu ya. Ya udah dinikmatin aja lah gitu walaupun sepi gitu kan. Waktu itu pernah tuh hari keberapa ya, ini minggu kedua nih ya, karena kan minggu pertama masih ada suami. Minggu kedua itu pernah pas sholat asar. Jadi biasalah saya sholatnya masih di kamar yang nomor 2 nih ya. Itu keadaannya rapih ya, karena saya tiap hari saya pel gitu kan.
Pas awal-awal ini sih biasa aja gitu. Karena saya sendiri gitu kan. Biasa. Pas saya baca Al-Fatihah itu seperti emang ada suara yang ketika selesai Al-Fatihah, saya kan amin, paling nggak saya lafazkan kan. Nah itu ada yang ngebarengin belakangnya tuh, amin gitu. Dan itu jelas itu suara perempuan gitu. Itu suara perempuan. Makmum ya? Iya, ada makmumnya. Cuma emang berasa belakang tuh merinding gitu, iya. Dan itu ada barang jatuh. Jadi saya kan naruh barang tuh di pinggir-pinggir kamar ya, gitu. Nggak ada, karena nggak ada rak gitu. Jadi itu waktu itu kalau nggak salah ada kayak buku. Kalau buku kan nggak mungkin dia ngegelinding ya. Jadi dia pindah langsung prek gitu. Tiba-tiba tuh ada di tengah ruangan, prek gitu. Nggak mungkin kalau yang jatuh bola saya masih masuk akal. Itu ngegelinding gitu ya. Cuma saya ya udah saya fokus aja. Saya sholat, saya terusin sampai selesai. Pas selesai langsung nengok, ya nggak ada apa-apa. Gitu. Jadi saya rapiin buku itu, naikin ke itu lagi. Karena suami saya kan emang waktu itu buku agak banyak ya. Jadi saya tumpuk lagi. Nah itu juga di situ mulai tuh lampu-lampu, terutama lampu kamar mandi sama dapur. Kalau suami saya yang nyalain lampu itu langsung nyala. Mau dapur kayak mau, tapi kalau saya cetek-cetek tuh nggak nyala. Gitu. Akhirnya saya kadang suka ngomong sama suami saya, ini kok lampunya ganti aja, mungkin dia mau putus gitu kan ya. Enggak, nanti juga benar sendiri. Suami saya selalu ngomong kayak gitu. Udah diemin aja, ntar juga benar sendiri. Oh ya udah. Akhirnya saya suka ngeluh sama ibu saya telepon gitu kan. Ini sepi banget nih di sini gitu. Kata ibu saya mau ditemenin gitu kan. Oh ya boleh deh. Akhirnya ada uak saya. Jadi saudara jauhnya ibu saya itu dia nggak punya suami dan nggak punya anak. Mau nggak ditemenin gitu. Oh ya udah nggak apa-apa deh gitu kan. Dia selama ini kan tinggal di rumah kakaknya. Saya bilang ya udah tinggal di sini aja sama saya. Saya izin sama suami saya, dia bilang oh ya udah nggak apa-apa gitu kan. Hitung-hitung nemenin gitu. Akhirnya datanglah uak saya. Uak saya tuh mungkin umurnya waktu itu 60-an deh. Lumayan tuh pas ada uak. Sehari 2 hari ya biasa aja. Lama-lama uak itu ngomong, di sini ada anak-anak ya gitu. Nggak ada, saya bilang. Soalnya uak suka dengar suara anak-anak lari-larian di belakang. Oh mungkin anak tetangga kali ya. Walaupun dia dalam hati saya kayaknya nggak mungkin deh. Soalnya kan tuh tembok semua. Iya. Iya Wak, mungkin tetangga gitu punya anak. Uak saya tadinya biasa aja. Mungkin uak saya tuh ada seminggu kali di situ. Terus dia cerita lagi, uak kok semalam tidur mimpinya mimpi buruk terus ya. Kalau di sini udah berapa hari gitu. Ya Wak mungkin ini kali Wak kecapean namanya. Kadang kan orang udah tua kan ada aja yang dikerjain gitu kan. Nah waktu itu pagi, pernah tuh satu hari pagi itu saya ngeliat uak saya mikir uak mau sarapan nggak ya gitu. Suami saya kan udah berangkat. Saya masuk ke kamar dia tuh, kamar ketiga. Uak saya tuh lagi tiduran. Tapi posisinya miring madep ke jendela, jadi ngebelakangin pintu. Oh, uak masih tidur gitu. Kayaknya itu sekitar jam 7-an gitu. Oh, uak masih tidur. Udah saya tutup lagi. Saya masuk kamar lagi. Nggak lama, uak ngetok-ngetok pintu saya. Uak bantuin ini dong, bawain. Jadi dia tuh habis nyabutin rumput ternyata. Oh. Bantuin ini ngebuang tanah ini nih sama ini. Loh, Uak tadi bukannya lagi tidur? Enggak, Uak dari pagi tadi nyabutin. Jadi sekitar belakang, kebun belakang itu, halaman belakang tuh dicabutin rumputnya sama dia. Dari jam berapa? Ya tadi dari habis subuh. Dan bajunya yang dia pakai itu sama saya lihat dengan yang saya ngelongok kamar dia itu. Cuma emang dia posisinya ngebelakangin. Tapi benar pas saya ke belakang itu rumput tuh udah banyak.
nggak mungkin dong dalam waktu sebentar rumput itu udah sebanyak itu gitu loh. Jadi dia pakai tatakan karung gitu kan. Jadi dia minta gotong sama saya. Wah, udah lama ada. Iya, ini kan banyak udah. Saya jadi udah ke samping-samping tuh dibersihin sama dia semua. Dan nggak mungkin lagi kotor-kotor nyabutin rumput, dia sempet tidur ya kan? Iya. Mungkin juga tuh. Dia enggak, kan saya tanya, Wah tadi kayaknya lagi tidur. Oh enggak, Wah abis dari subuh. Jadi udah bersih tuh sama dia. Udah disapuin, dicabutin semua rumput-rumputnya. Wah sama sekali nggak tidur tadi. Enggak, masa baju lepek begini tidur? Dia bilang bener. gitu kan. Kotor dong. Dia bilang nih tangannya aja kotor, nggak mungkin buat tidur gitu. Oh ya udah, tapi saya masih mikir-mikir. Emang kenapa Mau bilang ngelihat dia tidur takut kan? Enggak apa-apa sih Wak. Saya pikir Wak masih tidur karena kan pintunya masih ketutup, pintu kamarnya. Akhirnya kita buang tuh sampah rumput itu. Nah malamnya itu dia ternyata dia bilang dia tuh tidur, terus pas dia tidur dia kayak sama-sama dia ngelihat ada yang anak kecil loncat-loncat di kasur dia. Oh, gitu dia bilang. Ada yang lagi loncat-loncat. Jadi kan karena dia kurus, spring bed di kamar itu kan besar. Jadi berasa kan dia kayak ada yang goyang gitu. Pas dilihat anak kecil, ada 3 dia bilang lagi loncat-loncat. Iya. Kecil-kecil kayak lagi bercanda-bercanda tapi loncat-loncat. Gitu. Jam berapa itu ya? Ya dia bilang sih udah mau pagi sih, udah mau subuh, sebelum subuh lah dia bilang gitu. Akhirnya Wak itu pura-pura ini aja, dia tahu nih kayaknya bukan orang gitu kan. Pas paginya dia langsung kan ke kamar saya. Wak mau pulang aja gitu. Minta pulang. Minta pulang dia udah. Wak nggak, ini maaf ya gitu. Kayak Wak nggak tahan dia di sini. Pertama dia mimpi buruk, jadi dia nggak bisa tidur karena sering mimpi gitu. Katanya mimpinya nggak ada yang nggak enak lah gitu. Tapi mimpi itu rata-rata tentang anak kecil. Oke. Terus ya itu yang bikin dia nggak mau lagi ya karena ada anak-anak kecil loncat-loncat itu di kasur. Dia bilang. Jadi udah Wak pulang ya gitu. Era nggak apa-apa kok sendiri, insya Allah nggak apa-apa kalau kita ibadah, dia bilang gitu sih. Ya udah kita kan nggak bisa nahan orang mau pulang ya. Akhirnya dia pulang. Kayaknya Wak cuma seminggu aja tuh di situ. Akhirnya saya sendiri lagi kan. Nah waktu itu karena Wak sempat ngebersihin rumput yang di sebelah halaman belakang sama di karpot. Jadi karpot itu belum di keramik, masih yang jadi dia tadinya di semen, cuma karena rumah itu udah lama nggak ditempatin, semennya ketutup tanah lagi kan, ketutup lumut gitu. Nah di situ ada tumbuh pohon belimbing. Iya sampai tumbuh, jadi pohon itu tuh nembus semen itu. Saking udah nggak keurusnya kali ya, udah lama nggak ditempatin, Wak tuh ngebersihin sampai ke situ-situ gitu. Nah di sisi sebelah kiri kan ada lorong tuh. Nah lorong itu ada pintunya sih di depan, pintu seng. Tapi emang saya nggak pernah ke situ karena digembok juga kan sama yang punya. Nah itu rumputnya udah tinggi-tinggi juga, mungkin sedengkul gitu kan. Jadi nih kayaknya enak nih kalau dibersihin supaya takut ada ular aja kan. Waktu itu saya bilang sama suami saya, ini hari kerja ya, saya mau ngebersihin lorong itu boleh nggak? Oh nggak, jangan. Kenapa? Nanti ada nenek-nenek gitu. Nenek-nenek siapa? Enggak, bercanda aja. Dia ngomongnya gitu. Oh, nih ngeledekin aja gitu kan. Udah nggak usah, nanti saya aja yang bersihin gitu. Akhirnya saya nggak jadi kan ngebersihin itu. Nah pernah waktu itu abis maghrib saya tuh nyuci di kamar mandi ya, nyucinya kamar mandi. Waktu itu nyuci pakai manual ya. Pas lagi nyuci, ya mungkin sekitaran Isya deh. Itu ada bunyi tuk dari ventilasi. Ventilasi itu kaca yang biasa yang gini nih, ya. Saya nengok ke kaca itu, ke ventilasi. Ternyata ada orang begini nih, gitu tuh, begini. Jadi dia ngeliat sini. Emang ubanan, jadi kayak kan terang kan. Jadi kayak ngeliatnya sih mungkin itu sepintas nenek-nenek ya. Cuman karena nggak terlalu jelas namanya tinggi ya.
Cuman itu emang dilihat dari sekilas itu emang tua. Saya mikir apa ini ya nenek-nenek yang maksud suami saya itu kan. Cuma itu mungkin kejadiannya setelah 2 hari suami saya ngomong jangan dibersihin gitu. Oh saya langsung keluar tuh dari kamar mandi. Cuma saya tuh masih gini, mungkin tetangga gitu aja. Kalau saya mikirnya mungkin tetangga kali ya. Tapi kok tetangga ini banget yang ngelihat ke kamar mandi gitu. Berusaha untuk tetap berani. Padahal mah udah saya, tapi kayaknya nggak mungkin manusia sih. Kayaknya kalau manusia nggak mungkin sih. Jadi ini sendiri tuh saya, ini manusia bukannya gitu. Dia rambutnya putih-putih terus ada yang ke depan gini nih, ada yang agak nutupin matanya dia gitu ya. Cuman matanya ya biasa aja, nggak merah gitu, enggak, biasa aja. Kayak nenek-nenek lagi ngintip begitu aja. Terus akhirnya setiap suami saya pulang kerja saya selalu cerita, tadi ada gini misalnya, dan barang-barang di rumah itu tuh sering banget pindah-pindah tempat. Misalnya kita lagi masak gitu ya, tadinya naruh pisau di sini, tiba-tiba ada di ruang tamu gitu, dipindahinnya tuh nggak di dalam ruangan itu juga. Jadi dia kayak sengaja bikin saya susah gitu. Oke. Terus saya nyari-nyari gitu, di mana. Dan yang paling anehnya juga di rumah itu, kalau saya masak itu cepat basi. Contohnya? Saya kan masak tuh sore ya, jadi mendekati suami saya mau pulang gitu. Iya dong. Sekitar jam 4 gitu kan, saya paling pernah waktu itu bikin sayur sop. Itu pas suami saya mau makan tuh udah ada busanya. Nah? Iya, jadi kayak yang udah dari pagi nggak diangetin gitu. Padahal baru masak sore. Baru masak jam 4, suami saya mungkin makan tuh jam-jam 8 gitu. Saya mikir gini, kok udah berbusa ya gitu. Terus nasi juga itu cepet banget basi nasi. Dan berbusanya itu maksudnya udah basi gitu? Udah basi. Itu kan hampir mustahil ya kayak gitu ya? Iya. Suami saya bilang, nih kok rasanya asem ya gitu. Maksudnya rasa basi gitu kan. Aku tadi baru masak, itu juga masih anget. Iya. Tapi rasanya udah basi. Iya. Tapi suami saya juga nggak banyak komentar, maksudnya, ini masaknya nggak bener gitu. Udah dia diem aja, yaudah aku makan yang lain aja. Ini kenapa ya kok suka ini? Udah nggak apa-apa. Dia selalu gituin saya, nggak apa-apa. Pernah waktu itu saya main ke rumah kakak ipar saya. Saya nutup jendela depan, semua tuh saya tutup ya. Cuman kalau kamar yang ketiga itu karena dia madep ke taman belakang. Itu kan ya udah jendelanya aja ditutup, hordengnya enggak gitu kan. Karena aman ya, kanan kiri kan tembok semua gitu. Nah pas pulang itu sekitar abis maghrib deh, saya pulang karena kakak ipar saya rumahnya nggak terlalu jauh juga dari saya. Saya langsung nyalain lampu, nutupin hordeng itu semua. Pas kamar belakang itu pas saya mau nutup itu ada yang ngeliatin dari pohon katuk itu. Apa? Pocong. Atau ada, jadi di antara pohon singkong, ada beberapa batang ya, pohon singkong, ada pohon jagung, di depan itu ada pohon katuk. Itu ada pocong di situ. Itu jelas banget. Jelas dia berdiri ngeliatin ke saya. Pas saya mau itu. Dan itu emang sebelum ngeliat juga saya udah tahu. Itu bau banget soalnya. Kayak bau bangke ya. Pas saya mau nutup, ya jaraknya nggak terlalu jauh juga. Dia diri ke saya itu cuman terbatas sama jendela. Nggak jadi saya tutup. Saya kabur. Mukanya tuh ya gosong gitu, hitam. Dan itu bau banget emang kalau pocong ya. Bau apa ya namanya? Bukan bau bangke sih, pokoknya rada lain deh baunya. Bau mayat gitu. Saya udah mulai tuh sama suami saya. Ini kok ada kejadian-kejadian kayak gini dulu. Rumah ini ada yang ngisi nggak sih? Kan saya mulai tanya gitu kan, sebelum kamu tuh ada yang ngisi nggak? Nggak ada sih, kosong gitu. Udah sabar aja dulu deh. Nanti kalau saya udah siap, kita cari kontrakan lain. Nah udah mulai tuh dia, udah mulai kayak gitu. Nah suatu ketika saya pernah, akhirnya karena itu tiap hari ya, saya nyetel murotal itu tiap hari. Nah hari itu nyetel murotal, tiba-tiba murotalnya itu berhenti.
tapi itunya masih jalan. Berhenti, nggak lama tuh ada yang ketawa di dalam murotal itu. Jadi keputus sebentar langsung suara perempuan ketawa. Oke. Nah, saya mulai tuh merasa, ini kayaknya rumah ini aneh banget deh. Waktu itu pernah hari libur, suami saya tiba-tiba ngomong gini, itu plafon kamar kedua kemana? Apaan? Ternyata ginian tuh, dulu kan pakai triplek ya? Triplek yang dipotong kotak-kotak tuh, itu hilang 2. Kok bisa? Nggak tahu. Padahal kan tiap hari saya pel ya, saya masih sholat di situ waktu itu. Ini kemana? Akhirnya saya ke kamar kan. Ini 2 lembar hilang loh. Saya pikir kalau jatuh kan ada bekasnya. Harusnya. Iya. Akhirnya suami saya ngambil tangga. Dia naik, takutnya maling kan? Ya bener. Takutnya maling kan lewatnya. Di atas juga nggak ada. Oh. Jadi itu hilang aja udah. Anjir. 2 lembar itu nggak ada, sampai saya pindah tuh nggak ada. Nggak tahu itu kemana. Padahal ada, nggak mungkin dong. Saya nggak ngelihat orang tiap hari saya masukin tuh kamar itu. Kok aneh ya? Hilang. Hilang tapi nggak ada bekasnya gitu. Nggak ada bekasnya. Nggak ada. Kan kalau itu kan ada cat, misalnya rontok-rontok gitu ya. Iya. Nggak ada. Bersih aja, bawah bersih. Ke atas juga sama suami saya juga dilihat nggak ada copotannya, nggak ada. Nggak ada paku yang copot juga. Ya kita coba reka ulang skenario yang paling masuk logika lah. Misalnya tuh maling copot dari atas ya, masuk dari atas nih dari plafon, dia nyopot tuh. Pasti kan ada bekasnya dong. Ada bekasnya. Di bawah ya Di kan? bawah. Ada Paling nggak ada bekasnya. remah-remahnya deh tuh. Iya betul. Ini nggak ada. Nggak ada. Sama sekali. Jangankan tripleknya. Remahan kan biasanya kan cat itu ada yang rontok ya kalau kita buka gitu. Itu nggak ada. Padahal kemarinnya tuh masih ada. Gila kok bisa ya? Kayak teleport kemana tuh? Itu nggak ada. Ini kemana ya? Wah, saya semakin, waduh nih nggak beres rumah ini. Saya pikir gitu kan. Itu juga pernah waktu itu sore-sore nih. Ini udah masuk minggu keempat kan. Saya nyuci piring. Karena cucian piring itu kan nggak ada tempat cuci piring yang di dapur, jadi harus dibawa keluar lewat pintu belakang. Nah itu ada ember, saya nyuci di situ. Pas lagi nyuci piring, saya ngerasa ada yang merhatiin saya dari pohon pisang. Gitu, dari pohon pisang itu berasa banget kita diliatin. Hari itu nggak kelihatan tuh, maksudnya udah saya ngeliat ke pohon pisang tuh nggak ada apa-apa. Cuman mulai merasa ada yang merhatiin saya. Gitu. Besoknya ketika saya cuci piring itu kalau nggak salah masih siang deh, belum sore ya, itu saya ngeliat langsung tuh bener-bener yang namanya berdiri dekat pohon pisang itu, putih, baju putih, rambutnya panjang, nggak nutupin semuanya sih, mukanya masih ada kelihatan pucatnya gitu. Itu bener-bener yang jelas, nggak yang bebayang gitu, yang kayak hologram itu enggak. Itu benar-benar plek di dekat pohon pisang itu. Wah itu langsung saya, piring saya itu langsung saya masuk gitu. Itu benar-benar ngelihat, tapi dia biasa aja, maksudnya enggak yang mukanya hancur gitu, enggak. Muka biasa aja. Cuman ada yang ketutup rambut emang, dan itu pucat banget. Itu benar-benar jelas karena itu masih siang, nggak sore itu. Saya cerita ke suami saya. Suami saya malah bilang gini, kenapa? Itu kayaknya itu kuntilanak gitu. Oh, udah ketemu sama kuntilanak gitu. Lah. Iya, suami saya ternyata dia nggak yang, hah kuntilanak gitu, enggak. Abang tahu ya, saya bilang gitu. Ya namanya rumah udah kosong udah lama, wajar lah gitu. Wah itu saya udah mulai kesel tuh, wah ini kayaknya kok dianggap enteng banget ya gitu. Saya stres tiap hari gitu kan, segala masakan basi lah, segala. Nah waktu itu, tuh saya udah stres tuh, udah nih kayaknya saya nggak kuat di rumah ini gitu. Saya udah mulai, ya udah kalau gitu saya mau pulang aja ke rumah ibu saya gitu. Daripada saya sakit di situ kan, stres. Akhirnya ya udah nanti saya telepon ibunya dia gitu, minta tolong diliatin sama orang pinter gitu di rumah ini tuh ada apa gitu.
Oh ya udah deh, saya bilang gitu. Ya coba minta tolong liatin gitu kan. Nah tapi besoknya di hati itu saya ada, kayaknya saya harus keluar nih dari rumah ini. Waktu itu saya ngejemur pakaian dulu nih, biasalah ya, pagi-pagi ngejemur pakaian. Saya masak, habis masak saya mau ke rumah kakak ipar saya deh. Saya mau bawa masakan saya nih ke rumah kakak ipar saya. Nah itu air saya udah tampung-tampung tuh di belakang itu, yang di tempat cuci piring. Ada air buat cuci piring di satu ember lainnya ada buat saya wudhu kadang gitu. Udah saya masuk, saya tuh nggak tahu kayak ada yang dorong-dorong, cepetan pergi, cepetan, di perasaan saya tuh kayak gitu. Akhirnya udah, saya keluar langsung tuh nutup pintu, jemuran saya taruh di teras belakang. Akhirnya pas saya ke rumah ipar saya tuh naik becak, itu cuman sebentar lah gitu ya. Pas saya sampai rumah kakak ipar saya bilang gini, oh itu Erna, dia ternyata lagi teleponan sama suami saya. Oh itu Erna gitu. Erna nggak apa-apa nggak apa-apa. Pas saya itu, sebenarnya ada yang saya mau ceritain. Nah, udah tuh dia teleponan sama suami saya, udahan tuh kakak ipar saya. Ada apa? Erna ngerasain aneh nggak di rumah? Di rumah itu? Ya bukan ngerasain aneh lagi kali, emang hampir tiap hari. Sebulan saya tinggal di situ selalu ada. Iya sebenarnya rumah itu penuh hantu gitu, dia bilang. Kenapa nggak bilang dari awal ya? Kalau dibilang dari awal, Erna takut dong gitu. Erna mau pindah aja gitu. Iya saya udah nggak tahan, saya bilang gitu. Ini udah terlalu apa ya? Saya stres gitu di situ. Oh ya udah deh. Nah kebetulan besok gajian gitu, kalau nggak salah tuh tanggal 25 November, makanya saya inget tuh. Ya udah besok kan itu udah sekalian deh tuh, kata suami saya. Ya udah besok aja kita pindah. Ya udah, emang nggak bisa ditahan ya seminggu lagi, kan nanti saya bisa ngambil cuti gitu. Enggak, saya udah nggak tahan, besok aja pindahnya. Ya udah, tapi malam ini kita pulang dulu ya, kata suami. Akhirnya suami saya sampai sore tuh ke rumah kakak ipar saya dijemput, baru kita pulang lagi tuh ke rumah saya. Pas sampai rumah saya itu lampu sudah dinyalain. Iya, pas saya pulang malam itu. Padahal itu jam-jam 9 deh saya pulang ke rumah. Harusnya gelap. Gelap lah, kan saya perginya dari siang. Kayak disambut ya? Iya, udah nyala tuh lampu. Pas saya, waduh, lampu udah nyala semua nih. Terus, itu kan hordeng yang meja makan nggak ditutup kan? Maksudnya cuma pakai yang hordeng tipis aja. Saya lihat itu jemuran udah dilipetin. Iya, kan saya sebelum pergi itu saya udah jemur kan. Nggak ada yang digantung, maksudnya di jemur yang di jemuran aluminium itu. Saya jemur gitu. Itu kan kalau jatuh kena angin, itu kan pasti dia ngumpul ke bawah semua kan. Ini enggak. Udah dilipetin di pinggir, tau nggak? Di kolong jemuran, tapi udah dilipetin. Saya kaget banget itu. Hah? Akhirnya saya buka kan pintu belakang itu. Nah, yang tampungan air, yang tadi 2 itu, yang satu kan buat cuci piring, yang satu buat saya wudhu tuh biasanya. Saya tutup tuh kalau yang itu. Itu yang buat cuci piring itu udah penuh sama busa. Jadi sabun cuci piringnya itu udah dicemplungin ke situ, sama sponnya itu udah kayak diaduk-aduk gitu tuh di dalam itu. Wah. Udah diaduk-aduk tuh di dalam bak itu. Jadi nah kalau yang satu lagi yang saya tutup enggak, dia masih aman. Nah itu udah diaduk-aduk berbusa semua sampai kan itu kan pakai botol ya, yang buat cuci piring itu, itu terbuka itunya. Jadi benar-benar dimasukin semua tuh ke dalam tampungan air itu di bak plastik itu. Si Sunlight ini ya? Iya. Boros deh ya cuci piring. Iya, dimasukin semua dan berbusa semua dan itu berminyak-minyak. Saya herannya tuh minyak itu kayak orang bekas cuci piring. Kan kalau Sunlight doang dia cuma sabun cuci piring doang tuh dia cuma berbusa aja kan. Ini bener-bener yang ada minyak-minyaknya kayak bekas orang cuci piring. Terus busanya sponnya itu ngambang gitu kan. Maksudnya kayak bekas kotor deh, itu airnya tuh kotor. Jadi bukan air sabun, bukan. Jadi kayak ada bekas kita nyuci piring yang berminyak-minyak gitu. Iya. Itu kotor.
Suami saya udah diem aja. Udah. Ayo. Akhirnya dia berusaha nenangin. Udah. Ayo kita ayo masuk kamar gitu kan. Ini siapa yang nyalain? Takutnya ada orang masuk kan? Ya nggak ada orang. Dicek bareng nggak ada yang hilang? Nggak ada yang hilang. Lampu nyala semua, ke kamar-kamar tuh nyala semua, tapi pintu kebuka semua. Pintu kamar terbuka semua. Oh iya? Iya, pintu kamar terbuka. Pintu kamar mandi juga terbuka. Tapi emang ada barang berharga nggak di situ? Waktu itu nyimpen? Apanya? Ada nyimpen barang berharga nggak waktu itu di situ? Uang kayak gitu-gitu. Kayak emas apa gitu? Ada. Tapi nggak hilang ya? Nggak ada yang hilang. Itu waktu itu ada uang di laci, meja rias tuh ada, cuman nggak hilang. Akhirnya kata suami saya, udah masuk kamar. Saya masuk kamar, udah tidur. Besok kita pindah. Saya nggak bisa tidur. Iyalah. Nggak bisa, saya nggak bisa. Ya udah lampunya dinyalain aja, nggak usah dimatiin. Tetap saya nggak bisa. Akhirnya, ya udah kita balik ke rumah kakak ipar lagi. Akhirnya tidur di rumah kakak ipar saya. Nggak jadi tidur di situ? Nggak. Akhirnya pulang ke sana, ke rumah kakak ipar saya lagi, balik. Ya di situ juga nggak bisa tidur juga sih sebenarnya, cuman nggak serem-serem banget kayak tidur di situ kan. Akhirnya besok paginya saya balik ke rumah itu. Sebelum balik nih ya, pas di rumah kakak ipar saya, mertua saya telepon, bilang bahwa rumah saya itu emang jinnya itu udah beranak pinak di situ. Jadi dulu itu rawa, diuruk, jadi ya wallahu alam deh ya. Pokoknya di situ banyak. Nah ada satu itu kuntilanak itu dia suka sama suami saya. Jadi dia nggak suka nikah, saya nikah, ngelihat saya nikah, makanya dia selalu ngejahatin saya. Maksudnya dia ngejailin supaya saya nggak betah gitu. Karena akhirnya suami saya cerita, dulu lagi dia masih bujang pun, dia misalnya dibekelin sama ibunya, dibekelin pepes. Ingat banget, dibekelin pepes, dia taruh di magic jar ya. Zaman dulu kan magic jar tuh yang kayak rice cooker. Dia mau makan, itu pagi udah nggak ada. Pepesnya? Malam nih dimasukin magic jar supaya tetap anget kan. Besok pagi tuh udah nggak ada. Hilang. Nah ini baru cerita nih ketika masa dia bujangan. Udah gitu, dia kan suka beli nasi bungkus tuh. Pulang kerja dia beli nasi bungkus. Kan ada karet gelangnya kan? Iya. Nah karet gelangnya tuh dikumpulin sama dia di meja apa gitu ya. Iya. Padahal tuh karet gelang udah banyak. Tapi dia lihat tuh selalu sedikit. Besoknya tuh selalu dikit. Misalnya ada cuman tadinya 10, tiba-tiba tinggal 2. Akhirnya lama-lama dia sengajain. Kalau suami saya kan nggak penakut orangnya. Dia sengajain, dia hitung nih hari ini dikasih taruh karet gelangnya 10. Besoknya dia lihat nih tinggal berapa. Benar, berkurang terus tiap hari. Wow. Jadi dia tahu, wah nih ada yang mainin ternyata nih. Dites sama dia suka malah kan kalau yang kayak gitu. Terus dia juga pernah pulang kerja, jadi yang nyalain lampu itu bukan pertama kali itu. Jadi waktu zaman suami saya masih bujangan, itu sering ada yang nyalain lampu. Jadi dia enak tuh, pas pulang lampu udah terang. Terus ngelipetin baju, itu udah dia bilang itu biasa dulu. Jadi sampai sapu tangan aja tuh dilipetnya tuh rapi kata dia. Sampai yang seginya itu tuh rapi. Kayak orang yang itu. Oh ini jadi dari dulu, saya bilang. Iya, dulu saya ngontrak di sini itu waktu pertama diunjukin kontrakan itu. Itu tuh sebenarnya di dalam rumah itu udah banyak pohonan merambat. Jadi bener-bener yang udah mungkin puluhan tahun nggak pernah ditempatin. Jadi udah pohonan merambat, udah yang alang-alang. Jadi sama dia dibersihin, dicat ulang semuanya, dikasih karpet. Nah makanya. Kenapa mau ngontrak di situ? Murah. Oh murah. Ya, dulu kalau nggak salah tuh 2 tahun itu 8 juta. Itu 2 tahun 4 juta. Iya, itu kalau nggak salah itu 4 juta dia 2 tahun. Murah ya? Murah. Tadinya suami saya juga agak ragu-ragu gitu. Itu tahun berapa? 98 ya? 98. Ya tapi murah juga lah 98 segitu. Iya. Maksudnya kan 2 tahun ya? Iya, tapi di situ pasaran tuh paling murah tuh 5 jutaan deh kayaknya setahun. Ya itu lebih murah lagi tuh. Iya. 4 juta dapat 2 tahun, besar lagi. 4 juta 2 tahun ya murah sih. Iya. Tapi suami saya nggak pernah ngelihat
penampakan, nggak pernah. Dan rumahnya gede ya? Gede. Rumahnya gede, ini bukan kontrakan yang petak, bukan ya? Ada ruang makan. Ya murah lah, dengan rumah gede segitu. Makanya pas dia cerita kayak gitu, iya. Cuma aku pikir, kenapa nggak bilang sama saya dari awal? Kita kan orang beribadah, nggak mungkin lah itu berani sama kita. Maksudnya, insya Allah saya yakin Erna inilah gitu. Ya tapi tetap aja ya kita takut gitu kan. Ya tapi kan ngeganggu, saya bilang gitu. Bikin kita was-was. Tetep aja geter. Iya, dan dia itu belum pernah ngelihat yang bentuknya pocong atau bentuknya kuntilanak, dia belum pernah. Cuman dia suka ngedengar anak lari-larian ya. Dia anak bilang, kecil ya? Ya anak kecil lari-larian. Jadi ya udah deh kita pindah aja. Nah akhirnya pagi itu kita balik lagi kan ke rumah dari rumah ipar saya ke rumah itu mungkin sekitar 2 kilo lah, nggak terlalu jauh banget. Akhirnya pagi itu saya masuk ya karena udah pagi ya biasa aja. Mulai itu saya beres-beres tuh mau pindahan. Terus saudara saya kebetulan ngebantuin. Walaupun dadak gitu pada datang, ayo dibantuin pindahan gitu. Nah tiba-tiba ada saudara saya teriak dari belakang, itu pisangnya mau dibawa nggak? Pisang apa? Itu buahnya kan udah matang di belakang. Pas saya lihat ke belakang ternyata itu pisang yang kemarin masih kecil itu udah berbuah dan buahnya udah kuning. Beneran itu saya seumur hidup saya baru lihat itu. Jadi dari 3 pohon pisang, 1 pohon pisang itu besar dan dia itu kalau nggak salah pisang kepok deh. Dia madepnya tuh ke tempat cucian piring saya. Jadi tandannya itu begini dan itu udah kuning. Saya itu nyuci piring tiap hari di situ. Kalau emang dari kemarin-kemarin, kan saya udah lihat itu pisang itu orang dia madep ke saya kok. Ini enggak. Paling enggak pisang itu kan ada rontok-rontoknya dulu ya, jantung pisang. Ini enggak, udah bener-bener 1 tandan full. Besar-besar buahnya. Itu sampai saudara saya bilang, bawa aja sayang. Saya diem aja. Perasaan kemarin-kemarin paling enggak matengin pisang itu lebih dari sebulan lah ya. Masa itu kemarin enggak ada, itu ada kok. Ya, kayak dikasih oleh-oleh ya nih, bawa gitu ya. Waduh. Akhirnya saya bilang, enggak usah dibawa. Saya bilang gitu. Ini sayang gitu. Pisangnya itu besar-besar. Era ini saya, enggak. Saya kan nggak mungkin ngomong gitu kan sama saudara saya kan pada nggak tahu juga. Udah tuh akhirnya kita beres-beresin, masukin ke truk. Akhirnya pas barang udah tinggal dikit lagi berangkat, saya masuk lagi ke itu. Itu serumah-rumah bau menyan. Wah. Seriusan? Serumah itu bau menyan. Semua bukan saya doang yang nyium, ibu saya semua saudara saya bau menyan. Itu bau menyan yang nyengat banget. Kayak saya bilang ya. Saya kalah gitu kan, berarti kan dia berhasil kan ngusir saya dari situ. Iya, udah, akhirnya saya pindah. Nah, pas baru saya keluar, tetangga pada keluar tuh nanya, pindahan ya gitu. Oh iya Bu, gini kan. Wah, maksudnya suami saya itu dia hebat loh, lebih dari 1 tahun di sini. Biasanya orang tuh cuman seminggu, paling lama 2 minggu. Dia sendirian tapi lama ya. Bu, emang kenapa sih Bu? Ya, saya bilang gitu kan, saya tanya kan. Rumah ini angker gitu. Maksudnya ya kita kemarin-kemarin kan mau ngebilangin nggak enak gitu. Oh gitu ya? Iya, makanya suami ibu aja yang lama di sini gitu. Ada waktu itu pernah cuma 3 hari katanya gitu. 3 hari? Cuma 3 hari. Oh gitu. Udah akhirnya saya pindah hari itu. Iya, sampai terakhir pun masih diganggu ya. Iya. Pindah-pindahan barang ya. Gila, logika gue bener-bener diputer-puter nih. Kok bisa dari tadi, kok bisa? Yang pasti itu plafon. Ya, itu plafon itu udah, plafon tuh udah kayak top tier keanehan yang ada di rumah itu udah. Plafon hilang tuh top tier tuh. Gimana ya analisisnya ya? Kan biasanya bisa ya dijelaskan dengan logika. Iya. Kayak ya bisa aja gini. Ini nggak bisa. Di atas pun udah dicari kan? Udah dicari. Suami saya langsung naik soalnya.
Langsung ketemu kan? Nggak ada bekas-bekasnya atau misalnya rontok kan. Saya ingatnya tuh kalau plafon itu pasti kalau dibongkar, misalnya kita nyopot ada ngeresnya. Ada serpihannya, Iya, itu nggak triplek kan? Nggak ada. ya? Nggak ada Nah sama itu aja sekali. tuh udah aneh. Iya. Jadi bener-bener kayak ini orang bisa sulap nih, kayak orang tuh bisa sihir nih, bisa bim salah bim ting hilang gitu. Iya. Hilang nih yang 2 lembar. Nggak ada jejaknya itu. Iya, Itu nggak ada jejaknya. pernah kepo nggak balik ke sono? Kan deket tuh. Waktu Masih ada nggak dulu rumahnya? pernah ke situ. Cuman Rumahnya? udah ada yang ngontrak. Tapi rumahnya bentukan masih sama? Masih. Ah seriusan? Masih Belum sama. bilang saya, Vin. Cuma udah lama juga. Masih sama, hordengnya biru, saya ingat banget. Lah, masih sama bentukannya, bener-bener persis. Masih sama. Kayaknya yang punya juga tahu rumah itu angker, jadi nggak mungkin dirubah juga sama dia. Ada yang ngontrak nih. Ada. Di situ kali ya? Nggak lama tuh, kayaknya gini. Waktu itu nggak lama pas saya lagi beres-beres nih, udah mau barang udah masuk truk, itu ada yang nanya sama saya, "Ibu ini dikontrakin ya?" gitu. Kalau gitu? saya, "Ibu ini dikontrakin ya?" "Oh iya, saya bilang gitu aja. Ya mungkin dia kali yang kontrak itu." Langsung ada emas nanya saya, "Ini dikontrakin ya Bu?" gitu. Saya bilang, ininya sama suami saya aja tuh, dia yang tahu orangnya kan, yang punya gitu. Benar, waktu itu mungkin sekitar berapa minggu dari saya pindah, karena kan saya masih trauma kan. Itu saya ke situ udah ada orang lagi. Kan hordengnya biru gitu, saya ingat itu tadinya kan nggak ada hordengnya. Karena emang itu lokasinya enak ya kemana-mana ya? Enak. Daerah situ tuh enak tuh. Ke mana ya namanya, Sumber Arta deket gitu. Daerah situ lumayan enak sih. Pokoknya rame, jadi pagi-pagi juga udah ada, kalau kita nyari sarapan yang gitu-gitu tuh mudah gitu daerah situ. Aduh, jadi pengen ke sana deh. Tok-tok, Bang ngontrak sini ya? Iya. Cerita yuk, pasti angker kan? Pengen saya gitu, cerita yuk pasti angker kan? Kalau menurut saya sih pasti ada yang ngontrak karena kan dia murah. Ya, sekarang pun Iya. mungkin masih murah mungkin ya untuk Iya. hitungan. Ya mungkin sekarang udah di atas 20 mungkin, cuman hitungannya masih murah pasti untuk ukuran segitu ya, 20 tuh dan di daerah situ gitu loh. Berarti total berapa lama tuh Mbak? Kalau dihitung-hitung 4 minggu, berapa minggu? Iya, saya masuk ke situ 29 Oktober, keluar dari situ tanggal 25 November. Berarti nggak nyampe sebulan ya? Sebulan lah pas. Sebulan ya? Berapa? 29 Oktober, keluar 25 November. Iya. Hampir sebulan. Ya. Tuh. Masih hafal loh, tanggal masih hafal banget ya, Mbak? Kan nikah tanggal 28. Oh iya. Pantesan Tanggal masih hafal. 28, langsung masuk ke situ. Berarti Mbak setiap tahun enif terus dong? Pasti ya? Ya, pasti. Kamu lupa ya enif kita, pasti gitu dari dulu. Kamu lupa ya tanggal enif kita, enif pernikahan kita, pasti gitu. Iya, tanggal 25. Ya udah langsung out tuh dari situ. Ya udah, kalau gitu udah semua berarti Mbak ya, udah diceritain semua, udah detail semua. Dan ini makasih banget Mbak udah untuk kedua kalinya cerita di sini, cerita yang benar-benar epic. Yang pertama yang di Palembang kemarin, terus kedua di sini. Ini makasih banget udah ceritain ini sama teman-teman Ngonceng dan sama aku juga. Pokoknya sehat selalu, pokoknya dilancarkan segala urusannya sekeluarga ya Mbak ya. Iya, amin. Dan buat yang udah nonton nih video ini dari awal sampai habis, gimana nih pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di like videonya, dan buat yang mau cerita datang langsung ke sini. Itu caranya gampang banget, gue berkali-kali ngomong itu caranya gampang banget. Kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini. Jangan pernah takut klik link karena itu langsung ngarah ke WA kita, bukan link yang aneh-aneh, oke? Dan akhir kata gue Gilang izin pamit, Mbak Erna juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.